Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da wa la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Para pemirsa yang berbahagia, puji syukur mari kita aturkan kepada Allah Ta'ala yang telah memberikan rahmat taufik hidayah kepada kita sehingga kita masih menjumpai Ramadan di tahun ini, tahun 1444 Hijriah. Mudah-mudahan amal ibadah kita baik berupa puasa di bulan Ramadan, ibadah yang lain, sholat 5 waktu, ibadah sunnah diterima oleh Allah dan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap terlimpah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan suri tauladan, uswatun hasanah kepada kita sehingga kita bisa membedakan mana perkara yang hak dan mana pula perkara batil. Hadirin rahimakumullah, berkenaan dengan puasa ya. Jadi ada sebuah hadis, surga itu merindukan 4 golongan ya. Ini tercantum dalam hadis al-kamakal al jannat mushtaqatun ila arba'ati nafarin talil Quran wa hafizil lisan wa mut'imil ji'an wa shaimi fi syahri Ramadan. Yang kurang lebih artinya surga itu sangat mendambakan, merindukan 4 golongan, 4 kelompok orang. Yang pertama adalah talil Quran, orang yang membaca Al-Quranul Karim. Golongan pertama ya, adalah orang-orang yang lisannya senantiasa digunakan untuk membaca kalamullah, Al-Quranul Karim di setiap waktu dan di setiap kesempatan yang ada, bahkan saat lapang maupun sempit, yakni orang-orang yang selalu meluangkan waktu untuk membaca Al-Quranul Karim, bukan menunggu waktu luang untuk membaca Al-Quran. Kita teramat butuh dengan Al-Quran, namun kita sering meninggalkannya dengan berbagai alasan. Selain dirindukan di surga, orang yang rajin membaca Al-Quranul Karim hatinya akan menjadi tenang, sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surat Ar-Ra'd ayat 28. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala dzikrillah tatma'innul qulub. Yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan ingat Allah lah hati menjadi tentram. Para hadirin rahmatullah, ayat di atas menerangkan bahwasannya dengan Allah Ta'ala maka hati akan menjadi tenang jika dimaknai lebih mendalam. Al-Quran adalah obat hati bagi manusia agar hidup bahagia di dunia dan akhirat. Salah satu juga hadis Rasulullah SAW ya, tentang keutamaan baca Al-Quran yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumil qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Qur'an karena sesungguhnya dia akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat bagi para sahabatnya, yakni bagi orang-orang yang membacanya. Dan yang kedua, golongan yang dirindukan Allah surga untuk masuk ke dalamnya, yakni wahafizil lisan, orang-orang yang menjaga lisannya dari berkata kotor, mencaci maki, mengumpat, menghujat, dan lain sebagainya. Golongan kedua ini termasuk orang yang beriman. Seperti yang kita tahu, lisan adalah salah satu anggota tubuh yang merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi juga dapat menjadi bumerang jika kita tidak dapat menjaganya. Berdasarkan fungsinya, lisan berguna untuk menyampaikan berbagai macam hal. Tak hanya informasi, tetapi juga pertanyaan, prasangka, bahkan jika tak dijaga
juga dapat membuat kita menyampaikan fitnah. Ada sebuah makalah yang mengatakan salamatul insan fi hifdzil lisan. Keselamatan manusia terletak pada lisannya. Adapun yang ketiga yang dirindukan oleh surga untuk masuk ke dalamnya adalah wamut imil ji'an, orang-orang yang beri makan pada orang yang kelaparan. Golongan ketiga adalah orang yang senantiasa membantu orang yang membutuhkan. Allah SWT akan membalas kebaikan yang dilakukan oleh hambanya. Bahkan kelak dari akhir, dari kiamat, Allah SWT akan memberikan makan dari buah-buahan surga. Makan merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia. Bayangkan jika ada orang yang tidak mendapatkan nikmat untuk makan, betapa kurang hidupnya. Karenanya kita perlu sadar bahwa kesempatan membantu sesama juga dapat dilakukan dengan beri makan pada golongan tersebut. Dengan melakukannya, kita telah punya andil untuk menyelamatkan keberlangsungan suatu kehidupan. Ada satu hadis yang mengatakan bahwa Rasulullah bersabda, siapapun kaum mukmin yang beri makan mukmin lain yang kelaparan, maka pada kiamat nanti Allah akan memberinya makanan dari buah-buahan surga. Hadis riwayat Tirmidzi. Dan yang terakhir, golongan yang dirindukan oleh surga untuk masuk ke dalamnya yang keempat adalah wassaimin fi syahri Ramadan, yakni orang yang puasa di bulan Ramadan. Puasa di bulan Ramadan merupakan rukun Islam yang berarti wajib dilaksanakan oleh seluruh muslimin. Ternyata ibadah tersebut tak sekedar kewajiban, tetapi juga dapat mengantarkan kita untuk masuk dalam golongan yang dirindukan oleh surganya Allah Ta'ala. Maka bersyukurlah bagi mereka yang senantiasa melaksanakan puasa Ramadan, karena kehadiran mereka dirindukan oleh surganya Allah Ta'ala. Allah SWT juga telah menyediakan pintu bagi orang yang melaksanakan ibadah puasa, pintu surga, sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis yang berasal dari Sahal radhiyallahu an, bahwa Rasulullah SAW bersabda, inna fil jannati baban yuqalu lahu ar-rayyan yadkhulu minhu as-saimun yaumil qiyamah la yadkhulu minhu ahadun ghairuhum yuqalu aina as-saimun fayaqumuna la yadkhulu minhu ahadun ghairuhum fa idza dakhalu al-ulik falam yadkhul minhu ahadun. Sesungguhnya di surga ada pintu yang dinamakan ar-rayyan. Orang-orang yang berpuasa di hari kiamat masuk dari pintu itu. Tidak diperbolehkan seorang pun memasukinya selain mereka. Lalu dikatakan, di mana orang-orang yang berpuasa? Mereka pun bangkit. Tidak ada seorang pun yang masuk kecuali dari mereka. Ketika mereka telah masuk, pintunya ditutup dan tidak seorang pun masuk lagi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadirin rahmatullah, demikianlah sekilas apa yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Mudah-mudahan ibadah puasa kita dan amal ibadah kita yang lain diterima Allah Ta'ala dan dilipat gandakan pahalanya. Amin amin ya rabbal alamin. Wa akhiran wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.